Assalamualaikum. Mari kita simak informasi yang jarang kita ketahui. Jika kamu menyaksikan tayangan Upin Ipin, kamu akan merasakan beberapa khas anak 90-an di Indonesia yang tergambar jelas dalam serial kartunnya. Keseharian Upin Ipin bersama teman-temannya memang sangat menyenangkan. Bahkan beberapa permainan yang kerap mereka mainkan mengingatkan anak 90-an ketika masih kecil dulu. Tak heran jika serial kartun Upin Ipin menjadi tayangan untuk para generasi 90-an bernostalgia. Nah, berikut ini beberapa episode dalam serial kartun Upin Ipin yang lekat dengan keseharian anak 90-an. 1. Main congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan sebagai kegiatan internal atau perlombaan. Biasanya menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di tanah dan biasanya buah congklak menggunakan biji karet atau kelereng. Sebuah game congklak melibatkan menghitung. Mereka yang terampil dalam congklak memiliki keuntungan mengumpulkan poin dan kemudian memenangkan permainan. 2. Main perang-perang. Sebuah game yang biasanya dimainkan oleh anak laki-laki karena game ini cukup sulit. Permainan yang kebiasaannya dimainkan oleh anak lelaki karena permainan ini agak lasak. Senapan getah atau pistol getah akan digunakan sebagai senjata untuk menembak musuh dan biji getah digunakan sebagai peluru. Sungguh menyakitkan jika menyentuh biji karet ini. 3. Gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan tradisional yang dimainkan di lapangan yang digambar di tanah kosong. Gelanggang yang dibuat 2 lajur dan beberapa baris bergantung kepada jumlah pemain. Gelanggang galah panjang dibuat mengikut bilangan pemain yang bermain galah panjang. Misalnya, jika ada 10 pemain, lapangan yang dibuat berisi 4 baris. Jika jumlah pemain adalah 8 orang, lapangan tiang berisi 3 baris. Permainan ini melibatkan keahlian seorang pemimpin atau ibu untuk mengawal gerakan anak buah bagi pihak yang mengawal gelanggang. Sedangkan efisiensi dan kecepatan diuji kepada mereka yang menempuh perjalanan lapangan. Jika pihak menempuh gelanggang mempunyai kemampuan menempuh gelanggang, maka mereka bisa menang dengan mudah. 4. Bola sepak kertas. Bola sepak kertas pula selalunya dimainkan oleh anak laki-laki di kelas saat jam istirahat. Dalam permainan ini digunakan selembar kertas yang agak keras sebagai pemain yang didorong untuk menendang bola. Bola dan pintu gol juga dibuat menggunakan kertas. 5. Lawan batang es krim. Permainan adu stik es krim ini merupakan salah satu permainan yang populer dimainkan di dalam kelas saat jam istirahat. Cara memainkannya adalah dengan mengetuk stik es krim menggunakan tangan untuk menggerakkannya tanpa menyentuhnya. Stik es krim yang dapat tumpang tindih dengan stik es krim lawan dihitung sebagai pemenang. 6. Lawan getah pemadam. Permainan melawan karet penghapus juga sering dimainkan di dalam kelas saat jam istirahat atau saat guru sedang rapat. Penghapus foto bendera negara yang biasa digunakan dalam game ini. Ujung penghapus akan ditekan menggunakan jari sehingga menggulung dan penghapus yang bisa tumpang tindih penghapus lawan dihitung sebagai pemenang. 7. Main layang-layang. Permainan layang-layang adalah suatu kegiatan menerbangkan layang-layang di udara. Layang-layang biasanya dimainkan di tempat terbuka dan berangin. Layang-layang biasanya dimainkan di pantai karena ada angin kencang di daerah itu.
8. Main sondah. Sondah atau disebut juga ketinting adalah salah satu jenis permainan tradisional anak. Ini dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan, meskipun lebih disukai oleh anak perempuan daripada anak laki-laki karena permainannya lembut dan cocok untuk anak muda. Di desa, gelanggang dibuat dengan menggambar garis di tanah hanya menggunakan ujung ranting. Pemain diharuskan melompat ke semua kotak dengan satu kaki, kecuali kotak 9 dengan kedua kaki. Namun bagi pemain yang baru memulai permainan di mana gundu berada di kotak pertama, maka pemain harus langsung melompat ke kotak ketiga, tanpa menginjak kotak kedua. Seperti halnya melompat di setiap kotak, jika pemain menginjak garis itu dianggap mati dan giliran pemain lain untuk mengambil alih permainan. 9. Sepak bulu ayam. Sepak bulu ayam disebut juga sebuyam atau capteh di mana game ini bisa dimainkan single atau lebih. Jika dimainkan sendiri, pemain akan berusaha menendangnya sebisa mungkin dan selama mungkin. Ini biasa disebut menimang. Menimang bisa juga dimainkan lebih dari satu orang, dan pemain bergiliran menimang bulu ayam, sementara pemain lain menghitung berapa banyak tendangan yang dilakukan. Jika dimainkan oleh lebih dari satu pemain, maka dapat dibentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Permainan ini seperti permainan sepak bola, namun bola yang digunakan terbuat dari bulu ayam yang telah dibentuk seperti karangan bunga. 10. Batu seremban. Batu seremban atau selambut adalah permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Selambut disebut di pantai utara dan timur Semenanjung, sedangkan di pantai barat Semenanjung permainan ini dikenal sebagai seremban. Biasanya dimainkan oleh anak perempuan secara individu atau kelompok yang terdiri dari 2 hingga 5 orang. Permainan selambut cuma memerlukan beberapa biji buah, kelereng kaca, manik-manik karet, kerikil atau potongan lain dari benda berbentuk bulat yang biasa digunakan, biasanya sebanyak 5 manik-manik. Selain itu juga digunakan karung kain yang dijahit dan diisi dengan biji sagu, pasir dan sejenisnya. 11. Konda-kondi. Konda-kondi atau disebut juga perik mata adalah jenis permainan tradisional anak di Malaysia. Dalam masyarakat India, ini disebut kaunda-kaundi. Game ini bisa dimainkan minimal 2 orang. Permainan ini menggunakan 2 batang kayu dengan panjang 0,5 meter. Sebuah lubang digali di tanah sedalam 0,2 meter dan lebar 0,2 meter. Kayu ditempatkan di tengah lubang secara horizontal. Tongkat digunakan untuk mengayunkan dan mengangkat tongkat sehingga terlempar jauh dari pemain lawan. 12. Gangsing. Permainan ini biasanya didominasi anak laki-laki. Namun tak sedikit pula anak perempuan ikut memainkannya. Permainan ini biasanya hanya mengandalkan keunggulan dari gasing itu sendiri. Gasing siapa yang bisa berputar lebih lama, maka dialah pemenangnya. Berdasarkan informasi dari berbagai situs arkeologi, gasing merupakan mainan tertua dan masih bisa dikenali. Untuk generasi 90-an, permainan ini sangat seru untuk dimainkan. Nah, buat kamu yang menyaksikan Upin Ipin saat bermain gasing, pastinya sangat rindu akan masa kecil. Itulah beberapa permainan tradisional yang masih kita jumpai di serial animasi Upin Ipin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen video ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe.